Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Masyur Anam, NPM saya 243015394. Saya dari kelas A2 semester 2. Di video ini, saya ingin menyampaikan hasil rangkuman saya tentang jurnal yang berjudul Penggelapan Harta Waris menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Studi kasus nomor 1224-PDTG-2020-PA-PRA. Pendahuluan. Penggelapan harta benda seringkali menimbulkan kerugian material pada korban dan banyak terjadi di masyarakat. Penggelapan ini melibatkan penyembunyian barang atau harta tanpa sepengetahuan pemiliknya, yang berbeda dengan pencurian. Kasus penggelapan menarik untuk dibahas, terutama yang berkaitan dengan warisan, juga melibatkan sengketa perdata. Penggelapan harta waris memiliki definisi yang berbeda dari pencurian dan tidak diatur secara khusus dalam KUHP. Penggelapan dipengaruhi oleh faktor kebutuhan hidup, niat, kesempatan, dan sifat tamak manusia. Penggelapan dapat dianggap sebagai penyalahgunaan hak atas benda. Dalam Islam, kepemilikan harta sangat dihargai dan penggelapan dianggap haram. Penggelapan harta waris sering menjadi masalah, terutama terkait dengan harta warisan, di mana sengketa bisa muncul jika seorang ahli waris menguasai tanah tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggelapan harta waris menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dengan studi kasus 1264-PDTG-2020-PA-PRA. Hasil pembahasan, penyelesaian sengketa penggelapan harta waris. 1. Tinjauan teori penggelapan harta waris dan sengketa penggelapan harta waris. Penggelapan berasal dari kata Belanda verduistering yang berarti menyalahgunakan hak untuk menguasai barang yang bukan miliknya. Menurut KBBI, penggelapan adalah tindakan menggelapkan barang secara tidak sah. R. Susilo menjelaskan bahwa penggelapan mirip dengan pencurian, tetapi pelaku sudah menguasai barang tersebut tanpa ada kejahatan yang sebelumnya. Unsur penggelapan terdapat dalam pasal 372 sampai 376 KUHP. A. Unsur subjektif, sengaja dan melawan hukum. B. Unsur objektif, memiliki barang orang lain tanpa hak. Sanksi hukum penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP dengan hukuman hingga 4 tahun penjara atau denda. Penggelapan dalam keluarga diatur dalam pasal 376 KUHP. A. Jika pasangan menggelapkan harta bersama yang tidak terpisah, tidak bisa dituntut. B. Jika pasangan menggelapkan harta yang terpisah, hanya bisa dituntut jika ada pengaduan. Penggelapan harta waris diatur dalam pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pewarisan terjadi setelah kematian. Jika ahli waris seperti anak kandung menggelapkan harta, tindakan ini termasuk penipuan dan dapat dikenakan pasal 372 KUHP. Unsur-unsurnya: A. Unsur objektif, menguasai barang milik orang lain tanpa hak. B. Unsur subjektif, sengaja dan melawan hukum. Jika penggelapan dilakukan oleh pihak yang memiliki jabatan seperti wali atau pengurus, hukumnya lebih berat. Hak ibu kandung atas warisan diatur dalam pasal 832 KUH Perdata yang memberikan setengah harta dari suaminya. Penggelapan tanah dapat merugikan ahli waris dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata. Kajian hukum perdata mencakup: A. Hukum tentang orang, B. Hukum tentang keluarga, C. Hukum harta kekayaan, D. Hukum waris. Dalam hukum Islam, penggelapan harta waris dianggap dosa besar, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 10. Ahli waris yang dirugikan dapat menggugat perdata berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Jual beli tanah yang bukan milik pemilik sah dianggap tidak sah, dan penjual wajib mengembalikan harta serta mengganti kerugian ahli waris lainnya. Jika tidak dibayar, hal tersebut menjadi utang yang dibawa mati. Dalam hukum Islam, harta warisan mencakup harta bawaan dan harta bersama yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. Penjualan tanah yang merupakan harta bersama harus mendapat persetujuan dari pasangan suami istri. Tanpa persetujuan tersebut, penjualan tanah menjadi batal secara hukum dan sertifikat harus diterbitkan atas nama kedua belah pihak, suami dan istri.
Hukum waris perdata mengatur bahwa harta warisan adalah perpindahan hak milik kepada ahli waris baik secara individual maupun bersama dalam perkawinan, dan seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama. Namun, permasalahan sering muncul dalam pembagian harta waris, termasuk ketidaksetujuan antar ahli waris, perbedaan agama, masalah poligami, serta penggelapan harta. Penggelapan harta adalah tindakan yang menyalahgunakan hak untuk menguasai harta orang lain tanpa izin atau melalui penipuan. Penggelapan berbeda dengan penipuan, karena dalam penggelapan objek tidak berpindah tangan secara sah, sedangkan penipuan melibatkan pemindahan objek dengan cara mendustai korban. Salah satu contoh penggelapan adalah menguasai sebagian harta waris secara ilegal. 2. Keputusan hakim dalam sengketa penggelapan harta waris. Sengketa kasus warisan saling melapor ibu kandung dengan anak. Pada tahun 2020 terjadi kasus penggelapan harta waris di Nusa Tenggara Barat antara ibu Kalsum dan anak Mahsun. Setelah ayah mereka meninggal, tanah warisan seluas 4.000 meter persegi dijual oleh Mahsun seharga 240 juta rupiah. Dari hasil penjualan, Mahsun memberikan 15 juta rupiah kepada ibunya, tetapi kemudian meminta kembali uang tersebut untuk membeli motor baru. Kalsum merasa telah terjadi penggelapan harta warisan dan melaporkan Mahsun ke Polres Lombok Tengah melalui pengacaranya Anton Haryawan. Kasus ini memiliki beberapa persamaan dalam proses hukumnya. A. Gugatan silang. Setelah Kalsum menggugat Mahsun atas penggelapan harta, Mahsun justru menggugat balik Kalsum atas tuduhan penggelapan uang 15 juta rupiah. Kasus ini akhirnya diselesaikan melalui mediasi kekeluargaan oleh Polres Lombok Tengah. B. Pelanggaran UU ITE. Mahsun menuduh Kalsum menggelapkan harta melalui media online yang dianggap Kalsum sebagai pencemaran nama baik. Kalsum menilai ini melanggar pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik. C. Gugatan balik oleh Kalsum. Kalsum tidak terima dengan perlakuan Mahsun yang sering menghardiknya dan tidak membagi hasil penjualan tanah sesuai ketentuan faraid pembagian warisan dalam Islam. Ia menggugat Mahsun atas penggelapan harta warisan karena menurut hukum ia berhak mendapatkan setengah dari nilai warisan suaminya. Keputusan kasus. Putusan nomor 1264/PDT G /2020/PA oleh Pengadilan Agama Praia dalam perkara warisan memutuskan bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat melalui musyawarah keluargaan, namun tidak berhasil. Pada sidang berikutnya, sebelum pembacaan gugatan, kuasa penggugat mencabut perkara dengan alasan perlu memperbaiki surat kuasa dan gugatan karena masih ada kekurangan dalam subjek hukum dan lainnya. Majelis hakim mempertimbangkan A. Upaya perdamaian hakim telah berusaha optimal mendamaikan para pihak sesuai pasal 154R BG Jo pasal 82 ayat 4 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UU nomor 50 tahun 2009, tetapi tidak berhasil. Pencabutan gugatan karena para tergugat belum mengajukan jawaban. Pencabutan tidak memerlukan persetujuan tergugat dan tidak bertentangan dengan undang-undang, sehingga dapat dikabulkan. C. Biaya perkara. Karena penggugat pencabut perkaranya menggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar 426.000. Kemudian menetapkan A. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1224/PDTG/2020/PA-PRA. B. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register. C. Memerintahkan penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp426.000. Kesimpulan, penggelapan harta terjadi ketika seseorang menyalahgunakan hak untuk menguasai benda orang lain tanpa kejahatan. Diatur dalam pasal 372 sampai 376 KUHP dengan unsur subjektif dan objektif. Tanah sebagai benda tidak bergerak termasuk dalam harta waris dan harus ada persetujuan suami istri untuk penjualannya. Kasus di Nusa Tenggara Barat melibatkan sengketa warisan antara ibu dan anak, di mana anak menjual tanah waris tanpa izin ibu dan kemudian meminta uang yang telah diberikan kembali. Ibu melaporkan anak atas tuduhan penggelapan harta waris yang seharusnya dibagi sesuai pasal 837 KUH Perdata dalam putusan nomor 1264/PDTG/2020/PA-PRA. Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak, namun akhirnya mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh penggugat.